welcome back with me, Miss Tiara di English Grammar. Pastinya masih membahas tentang tenses. Nah, sekarang kita sudah mulai mendekati akhir tenses yang akhir nih. Kemarin kita bahas tentang past future, sekarang kita lanjut ke past future continuous. Tenses nomor berapa ya? Tenses nomor 14. Past future continuous itu adalah, kita bisa lihat dari namanya, past berarti di masa lalu, future tapi di masa depan, dan juga continuous sedang berlangsung. Jadi maksudnya gimana? Waktunya adalah di past, future itu adalah rencananya, continuous itu berarti kegiatannya sedang berlangsung. Jadi bisa kita artikan kegiatan yang sedang berlangsung di masa lalu, tapi ternyata nggak jadi, gagal. Nah, kegiatan tersebut gagal, tidak jadi dilakukan. Makanya di sini definisinya event that would be in progress in the past. Kejadian yang akan sedang berlangsung di masa lalu, tapi ternyata kejadian tersebut tidak jadi terjadi gitu. Jadi kita pada saat mengucapkan past future continuous itu hanya menceritakan kejadian yang tidak jadi terjadi, bukan merencanakan, karena dia adanya di past, di masa lalu. Jadi kita bercerita aja gitu. Oke, sama halnya seperti tenses lain, ada verbal dan ada nominal pastinya. Nah, untuk verbalnya sendiri ada ciri khusus untuk past future continuous. Ketika kita menggunakan past future continuous, maka ada auxiliary atau kata kerja bantu yang kita pakai di sana. Yang pertama itu ada would. Tapi tidak hanya would, ada juga be yang kita pakai di sini. Jadi ada dua auxiliary, yaitu would dan be. Nah, setelah would dan be kita harus letakkan verb ing atau kata kerja yang diingkan. Contohnya, kalau kata kerjanya sleep, maka kita tambahkan ing jadi sleeping. Atau drink jadi drinking, or sit jadi sitting, dan lain-lain. Would dan be ini berlaku untuk semua subjek, I, you, we, they maupun she, he, it. Contohnya kita ambil di sini we misalnya. We would be sleeping, berarti artinya kita akan sedang tertidur. Kita akan sedang tertidur, tapi nyatanya tidak, karena ini ada di past, kejadian yang tidak terjadi. Oke, untuk kalimat negatifnya juga sama. Tinggal kita tambahkan not saja setelah auxiliary yang pertama. Karena di sini auxiliary pertamanya adalah would, maka notnya terletak setelah would. Kita ambil contoh menggunakan subjek she misalnya. She would not be sleeping. Kata kerjanya tetap menggunakan verb ing. She would not be sleeping. Berarti dia tidak akan sedang tertidur. Kapan? Di masa lalu. Tapi kejadian tersebut tidak terjadi. Gitu. Tidak sesuai ekspektasi ya berarti. Sama ketika kita menggunakan subjek yang lain pun tidak ada yang berubah dari would, not be, dan sleeping tetap sama. Selanjutnya ada interrogatif atau kalimat tanya. Nah, ketika kita bertanya sudah pasti bukan subjek yang di depan, tapi auxiliary. Karena di sini ada dua auxiliary yang kita pindahkan ke depan, hanya auxiliary yang pertama yaitu would-nya. Would, subjek, I, you, we, they maupun she, he, it. Dan setelah itu baru auxiliary yang kedua, be. Tidak ada perubahan dalam verb ing, tetap menggunakan verb ing ya. Contohnya di sini kita ambil subjek they. Would they be sleeping? Apakah mereka akan sedang tertidur? Kapan? Di masa lalu, dan kejadian tersebut ternyata tidak terjadi. Get it? Oke, jadi icon atau ciri khas dari kalimat verbal dalam past future continuous yaitu ada would dan be plus verb ing. Ingat, kalau ada kata continuous atau sedang berlangsung pasti kita menggunakan verb ing. Oke, sekarang kita lanjut ke nominal. Di nominal sudah pasti kita tidak punya kata kerja asli ya, karena di sana kita hanya berhubungan dengan adjektif, kata sifat, noun, kata benda, dan juga adverb, kata keterangan. Ada di sana kata kerja yang kita gunakan, tapi hanya kata kerja bantu. Nah, coba kita lihat di sini kata kerja bantunya apa ya? Atau biasanya kita bilang auxiliary. Ada would, ada be, sama seperti di verbal, tapi ada tambahannya yaitu being. Would, be, dan being. Jadi ada 3 auxiliary yang kita gunakan di sana. Setelah itu baru kita tambahkan adjektif, noun, atau adverb. Di sini saya gunakan here. Here itu salah satu bagian dari adverb of place atau keterangan tempat. Jadi contohnya di sini
kita ambil subjek you misalnya. You would be being here. Kamu akan sedang berada di sini. Tapi dalam kenyataannya tidak. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi ketika kita menggunakan subjek are, you, we, they maupun she, he, it, nggak ada yang berubah dalam auxiliary dan nggak ada yang berubah juga dalam adjective, noun, atau adverbnya. Semua sama. Yang harus diingat kita perlu menggunakan 3 auxiliary. Ada would, be, dan juga being. Oke, lanjut ke kalimat negatif. Kalau negatif sudah pasti ada kata not ya. Oke, not itu selalu terletak setelah auxiliary yang pertama. Kita lihat di sini, auxiliary yang pertamanya itu would. Would sebagai auxiliary pertama, maka setelah would kita taruh not ya di sana. Would be being here. Tidak akan sedang di sini. Tapi dalam kenyataannya berbeda, tidak sesuai ekspektasi. Nah, sama halnya semua bisa kita gunakan untuk subjek. Mau are, you, we, they ataupun she, he, it, tidak ada yang berubah dalam auxiliary. Contoh kita ambil subjek she di sini. She would not be being here. Atau kalau subjeknya they mungkin they would not be being here. Get it? Oke. Yang terakhir ada interrogatif atau kalimat tanya. Pasti kalau kita nanya jangan subjek yang di depan ya, sudah pasti auxiliary. Tapi di dalam nominal ini ada 3 auxiliary, jadi kira-kira auxiliary yang mana yang kita letakkan di depan? Of course, auxiliary yang pertama. Karena auxiliary pertamanya adalah would, maka kita taruh would di depan. Sebelum subjek, of course. Dan subjeknya bisa are, you, we, they, she, he, it. Tapi tidak hanya ini, mau kita tambahkan my mother misalnya, atau the students of the police juga bisa, masih banyak lagi. Saya ambil contoh di sini, misal I. Would I be being here? Would I be being here? Akankah saya sedang berada di sini? Dia bertanya, tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi ya. Jadi tidak sesuai dengan sentence yang ada di sini. Gitu. Kejadiannya tidak sesuai. Oke. Well, jadi yang harus diingat dalam nominal sentence atau kalimat nominal itu kita menggunakan 3 kata kerja bantu. Yang pertama ada would, be, dan juga being. Kenapa ada being-nya? Karena kita bisa lihat di atas namanya aja past future continuous. Jadi kalau kita pakai kata continuous sudah pasti sedang berlangsung, ada ing-ingnya, ada verb ing ataupun auxiliary-nya juga menggunakan ing, be jadi being. Makanya ada 3 auxiliary yang kita gunakan di nominal, yaitu would, be, dan being. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, ketika kita bertemu dengan past future continuous, maka dalam kalimat verbal kita harus menggunakan 2 auxiliary, yaitu would dan be. Jangan lupa verb ing karena continuous. Nah, yang kedua di dalam nominal sentence itu kita gunakan 3 auxiliary, ada would, be, dan being. Setelah itu baru kita letakkan adjective, noun, ataupun adverb. Get it? Oh iya, satu lagi. Ketika kita bilang would, jangan pronounce atau jangan lafalkan L-nya. Jadi langsung saja would without L. Bukan would, tapi would. I would be sleeping. Atau I would be being here. Get it? Oke, gimana teman-teman? Sekarang sudah paham ya tentang past future continuous? Seperti biasa, Miss Tiara kasih teka-teki, please translate into English. Sudah pasti menggunakan past future continuous. How to say in English? Kamu seharusnya sedang tinggal di luar negeri. So, how to say in English menggunakan past future continuous? Tulis di kolom komentar ya. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching and see ya, tata! Kampung Inggris WE